Bahwa itu adalah tubuh Tuhan. Bahwa itu adalah tubuh Tuhan. Bahwa gimana kabarnya Pak Ilham? Kabar baik, alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak Ilham, hari ini kan kita akan bercerita tentang pengalaman Pak Ilham selama melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana prosesnya mungkin yang sudah bapak lalui kan gitu. Jadi gini Pak, kita kan sudah janjian coaching hari ini, ya maksudnya coaching di sini dalam arti kata nanti bapak akan melakukan pembelajaran, saya akan mensupervisi dalam arti kata melihat kegiatan pembelajaran yang bapak lakukan di kelas nantinya. Ya gimana nih Pak Ilham, ada cerita apa tentang pembelajaran yang ingin bapak lakukan nantinya? Ya Pak Henry, nantinya saya akan memberikan materi tentang keselamatan, kesehatan kerja, yaitu penerapan 5R di bengkel. Tujuannya adalah agar siswa mampu menerapkan proses penerapan 5R di bengkel ketika mereka nanti melakukan prakerin ataupun di dunia kerja gitu. Kedengarannya menarik ya Pak. Ya. Kira-kira ada nggak Pak kendala yang selama ini bapak hadapi selama melaksanakan proses pembelajaran ini? Kalau kendala itu sudah jelas ada ya. Yang pertama dari segi pemahamannya salah satunya yang kurang peka terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, di bengkel ini sering kali terjadi ataupun sering kali diabaikan oleh anak-anak ataupun siswanya sendiri gitu. Nanti bapak akan memberikan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel. Ya. Jadi kendalanya di sini mungkin anak-anak terlalu mengabaikan keselamatan dirinya Pak ya, di saat mereka melaksanakan prakteknya ataupun praktik di bengkel. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak, kalau skalanya angka 0 sampai 9, Bapak kira-kira berada di mana? Di angka berapa nih Pak dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya ya Pak, kalau Yang masalah sekarang ini, angka ya, saya masih berada di angka 7. Oh, di angka 7 Pak ya. Nah, nanti setelah Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas, kira-kira ada nggak target skala angka berapa yang harus Bapak capai? Yang jelas itu satu tingkat di angka yang sebelumnya, yaitu di angka 8 gitu. Paling tidak ya. Ya, baik. Oke, nanti akan saya lihat Pak ketika Bapak melaksanakan proses pembelajaran. Oh, baik Pak. Di bagian mana nih Pak nantinya fokus pencermatan? Ya, fokus pencermatan yang menurut Bapak ingin saya perhatikan. Ya, ingin Pak saya perhatikan ketika nanti Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya. Kalau menurut saya lebih ke siapan siswanya nanti Pak gitu. Karena dalam proses belajar mengajar itu masih ada siswa yang tidak fokus di saat menerima materi dengan baik gitu. Jadi ada yang lalai, ada yang tidur kadang-kadang gitu, ada yang ribut gitu. Lebih ke penguasaan kelas ya. Ya, lebih ke penguasaan kelas. Baik Pak, nanti di situ akan saya lihat lagi Pak. Kira-kira ada nggak tantangan yang dihadapi dalam Bapak melaksanakan materi ini ataupun memberikan materi itu terhadap siswa? Tantangan ada nggak? Kalau dari segi tantangan itu secara pribadi itu pasti ada ya Pak ya. Ya kalau tantangan mungkin tidak begitu berarti, hanya saja anak-anak kurang peka terhadap keselamatan dirinya gitu. Ketika praktek, ya dari segi pemahamannya ataupun dari segi penguasaannya gitu. Di sini lebih ke kesadaran diri siswa Pak ya. Ya. Kira-kira Pak, target ketercapaian dari materi yang Bapak sampaikan nanti apa ya Pak? Ya, diharapkan nanti siswa mampu mengaplikasikan ya keselamatan dan kesehatan kerjanya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini bentuk dari menjaga keselamatan dirinya gitu. Ya. Berarti apa yang didapatkan dari sekolah itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari Pak ya. Nah, untuk menuju ke sana nanti Pak, pasti ada rencana aksi ini yang akan dilakukan. Kira-kira apa nih persiapan Pak? Untuk strategi pembelajarannya itu saya menggunakan project basic learning ya.
yaitu untuk tahap awal saya akan memperlihatkan video pembelajaran ya gitu. Ya. Nanti baru selanjutnya akan dilakukan demonstrasi praktik gitu. Oh, berarti ada demonstrasinya, Ya, berarti langsung di bengkel ya. ya menyampaikan video pembelajaran terlebih dahulu, setelah itu nanti baru mengaplikasikan demonstrasi di bengkel. Jadi Ya. langsung praktek di bengkel Pak ya. Ya. Berarti di sini ada bengkelnya Pak ya. Ya. Pak. Nah, gini Pak, ini kan jurusan TKR Pak ya. Ya, Ya, betul. jurusan TKR kan tentu di jurusan TKR itu kita mempunyai aset ya Pak. Contohnya lah, alat-alat praktek yang nanti bisa digunakan oleh siswa, oleh peserta didik. Kira-kira Pak, bisa nggak itu alat-alat praktek itu digunakan untuk media pembelajaran nantinya? Yang jelas itu bisa sekali Pak. Nah itu tentunya karena memang di jurusan TKR ini lebih banyak praktiknya, sehingga anak-anak bisa lebih leluasa ya bereksperimen gitu dan kolaborasi ataupun sesuai dengan minatnya masing-masing gitu. Oh, gitu berarti lebih ke minat siswanya Ya. Pak, sesuai dengan keinginannya. Ya, terakhir nih Pak Ilham, kira-kira tanggung jawab apa atau ada nggak refleksi yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak nantinya, sehingga apa yang mereka dapatkan pada materi yang Bapak Ilham kasih nanti bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari? Untuk refleksinya setelah pembelajaran ini saya harap gitu nanti anak-anak mempunyai skill dan bisa menerapkan di kehidupan nyata gitu tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja. Oh, gitu Pak ya. Ya. Oke Pak. Baik Pak, tadi juga saya sudah coba Pak, ini RPP-nya tadi saya juga sudah melihat RPP dari Bapak yang ingin Bapak terapkan di pelajaran nanti. Saya lihat RPP-nya sudah bagus dan mudah-mudahan besok bisa dilaksanakan ini pembelajarannya Pak atau kapan ya? Kalau memang besok itu insya Allah bisa. Ada jam Pak ya? Ya, ada. Oke, ini RPP juga sudah bagus, jadi mudah-mudahan besok ketika kita sudah masuk di kelas, saya bisa mengobservasi Bapak di kelas. Boleh. Jadi mudah-mudahan besok itu Bapak bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan bisa memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Ilham atas waktunya. Sampai jumpa besok, insya Allah kalau ada umur panjang kita berjumpa di kelas. Terima kasih Pak atas waktunya. Mesin kendaraan ringan ya. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwasanya di sini kita akan membahas tentang sistem kerja karburator ya. Baiklah, dari salah satu kalian bisa menjelaskan tentang sistem